Kisah Dato' Sri Tahir, dari keluarga sederhana, menjadi pengusaha besar dan filantropis dunia. Namanya Tahir. Lengkapnya Dato' Sri Tahir. Hari ini ia dikenal sebagai salah satu orang terkaya di Indonesia, pendiri Mayapada Group, pemilik Bank Mayapada, dan seorang filantropis yang telah menyumbangkan triliunan rupiah untuk kemanusiaan. Namun, siapa sangka hidupnya dulu penuh keterbatasan dan kesedihan. Tahir lahir di Surabaya pada tahun 1992 dari keluarga Tionghoa sederhana. Ayahnya hanyalah seorang penjual becak. Saat kecil, Tahir sering membantu ayahnya memperbaiki becak-becak sewaan. Tangan kecilnya terbiasa memegang obeng dan kunci Inggris, bukan pensil dan buku mewah. Setiap hari, Tahir melihat ayahnya bekerja keras di tengah panas dan hujan. Dari sanalah ia belajar arti tanggung jawab, pengorbanan, dan kerja keras tanpa banyak mengeluh. Namun hidup seolah tak pernah memberi jeda ujian untuknya. Ketika Tahir berusia remaja, ibunya jatuh sakit keras. Keuangan keluarga benar-benar menipis. Untuk membantu ayahnya, Tahir berjualan kecil-kecilan di pasar, sambil terus bersekolah meski sering menahan lapar. Setelah lulus SMA, ia mendapatkan beasiswa untuk kuliah kedokteran di Universitas Nanyang, Singapura. Namun mimpinya menjadi dokter pupus di tengah jalan. Ibunya meninggal dan ia tidak memiliki cukup biaya untuk melanjutkan kuliah. Tahir pulang ke Indonesia dengan hati hancur. Namun disinilah titik balik hidupnya dimulai. Ia sadar, ia harus bangkit dan mengubah nasib. Tahir mulai berdagang pakaian dan menjahit jas di Surabaya. Dari keuntungan kecil usahanya, ia terus menabung dan mengembangkan bisnisnya sedikit demi sedikit. Dengan visi besar dan ketekunan tanpa lelah, Tahir mendirikan Mayapada Group pada tahun 1996. Awalnya ia memulai dari usaha ekspor-impor dan tekstil. Kemudian merambah ke sektor keuangan dengan mendirikan Bank Mayapada. Bank ini berkembang pesat, melayani jutaan nasabah di Indonesia. Kini, kekayaan Dato' Sri Tahir diperkirakan mencapai lebih dari 30 triliun. Ia masuk daftar orang terkaya Forbes, sejajar dengan konglomerat besar Asia lainnya. Namun, kekayaannya bukan hanya untuk dirinya sendiri. Tahir menjadi filantropis besar, menyumbangkan lebih dari 2 triliun untuk pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan. Ia membangun rumah sakit, memberi beasiswa kepada ribuan anak kurang mampu, dan membantu masyarakat miskin di berbagai pelosok Indonesia. Jika kita melihat Dato' Sri Tahir hari ini dengan jas mahal dan mobil mewahnya, kita mungkin lupa bahwa dulu ia hanya anak penjual becak yang rela menahan lapar demi sekolah. Jika kita melihat Dato' Sri Tahir menyumbangkan triliunan rupiah untuk kemanusiaan, kita mungkin lupa bahwa dulu ia pernah berhenti kuliah karena tidak mampu membayar biaya sekolah. Dari kisah hidup Tahir, kita belajar satu hal penting. Kekayaan sejati bukan hanya tentang harta, tapi tentang seberapa besar manfaatmu untuk orang lain. Jika hari ini kamu merasa hidupmu penuh keterbatasan, ingatlah Tahir, anak penjual becak yang kini menjadi pengusaha besar dan dermawan dunia. Jika kisah ini menginspirasi kamu, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share video ini kepada teman-temanmu, agar mereka juga yakin bahwa tidak ada kesulitan yang abadi selama kita terus berjuang dan berbuat baik kepada sesama. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.